Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini. Atas izin dan nikmatnya kita dapat hadir dalam rangka sosialisasi mengenai dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita saat ini. Coronavirus disease 2019 atau biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk, kering, dan kesulitan bernafas. COVID-19 adalah wabah yang menular. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering menghasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Penyebab COVID-19 sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Virus diketahui disebarkan oleh hewan yang mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Orang yang terinfeksi memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Gejala dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Saat ini Indonesia masih termasuk ke dalam kategori negara berkembang. Sebagai negara berkembang, penting bagi Indonesia untuk melakukan pembangunan ekonomi. Namun saat dunia termasuk Indonesia di dalamnya sedang dijumpai dengan wabah pandemi COVID-19, perekonomian pun terkena dampak dari wabah virus ini, dikarenakan adanya pembatasan sosial yang menyebabkan mobilitas terbatas dan ekonomi melemah. Disebutkan dalam kajian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, peranan sektor pariwisata penting dalam kontribusi untuk perekonomian negara. Di antaranya ialah sebagai penyumbang devisa negara, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, sarana pembukaan lapangan pekerjaan. Sektor pariwisata juga dapat memiliki ruang lingkup sektor perekonomian, yakni industri restoran, industri penginapan, atau biasa kita sebut hotel, industri pelayanan, perjalanan, industri transportasi, industri pengembangan daerah tujuan wisata, fasilitas rekreasi, dan juga atraksi wisata. Dampak pertama yang ditimbulkan dengan adanya COVID-19 ini adalah perubahan jumlah wisatawan baik Nusantara maupun internasional. Pertama, coba kita lihat perubahan wisatawan Nusantara dari sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah terjadinya wabah pandemi COVID-19. Tercatat data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, jumlah total wisatawan Nusantara yang melakukan perjalanan wisata ke Indonesia dari 34 provinsi yang tercatat sebanyak 722.158 orang, sedangkan pada tahun 2020 di mana COVID-19 sudah masuk ke Indonesia, total jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun sekitar 203.569.771 dan menjadi 518.588.960 orang saja. Hampir setengah angka dari tahun 2019 turun pada 2020 di mana sudah terjadi COVID-19. Di mana tentunya dampak ini juga akan berpengaruh terhadap sektor yang ada di dalamnya, seperti halnya transportasi, perhotelan, restoran, atau tempat makan, pelayanan perjalanan, pengembangan daerah tujuan wisata, fasilitas wisata, dan atraksi wisata. Oleh karena itu, lebih baik memperhatikan kembali dan mencari cara agar sektor pariwisata tidak terbengkalai. Karena sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat berpotensi menyumbang pendapatan negara Indonesia di pandemi COVID-19 ini. Dalam situasi pandemi COVID-19, roda perekonomian tetap berjalan dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan.
Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01.07 Menkes _328 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha dan situasi pandemi. Kita perlu berkompromi, hidup berdampingan, dan berdamai dalam COVID-19. Penyesuaian cara hidup untuk mengatasi risiko wabah ini sebuah keniscayaan jelasnya. Itulah yang disebut new normal atau tatanan kehidupan baru. Pernyataan tersebut tanpa ditemani penjelasan jelas bagaimana pemerintah akan memastikan masyarakat tetap aman dari virus saat ekonomi kembali dibuka. Mengandung debat pro dan kontra dari ahli dan masyarakat. Melihat data kasus terkonfirmasi yang masih bertambah, sebanyak ratusan positif baru setiap harinya. Banyak ahli mengingatkan bahwa kurva penularan yang fluktuatif saat ini dapat meningkat drastis apabila PSBB dilonggarkan. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di dalam rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat serta olahraga. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangannya dan salah kata. Terima kasih.